Mesir secara tegas mengecam seruan kelompok pemukim ekstremis Israel yang mengajak untuk mengebom kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Senin 21 April 2025. Kairo menyatakan penolakannya terhadap retorika provokatif tersebut. Mesir menilai hal itu merupakan bentuk ekstremisme yang mengancam upaya perdamaian. Dikutip dari Tribun News, Mesir juga menyerukan penghentian segera atas pelanggaran serius yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri turut memperingatkan bahaya dari setiap serangan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem. Lebih lanjut, Kairo mendesak masyarakat internasional untuk bertindak cepat demi menghentikan provokasi Israel. Mesir juga memperingatkan bahwa tindakan semacam ini hanya akan memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah. Video viral di media sosial gerombolan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF disergap pejuang Palestina. Adapun video itu diunggah di Telegram Brigade Al-Qassam pada Rabu 23 April. Dinarasikan pasukan IDF dan militan Hamas terlibat bentrok sengit di sebuah rumah di jalur Gaza. Lantas terlihat tentara IDF berlari hingga terjatuh lantaran ketakutan disergap pejuang Palestina. Terdengar teriakan tentara IDF yang panik lantaran militan melempar granat tangan. Lantas amunisi itu mengenai gerombolan tentara IDF hingga mereka terseok-seok. Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds kompak melesatkan serangan gabungan terhadap unit teknik Israel. Diketahui unit tersebut berada di bagian timur kota Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ mengumumkan telah menyerang pasukan teknik Israel. Dalam pengumuman yang dirilis pada Selasa 22 April 2025 itu, Al-Quds menembakkan rentetan mortir 60 mm. Al-Quds dilaporkan beroperasi di sebelah timur lingkungan Tufah. Sehari sebelumnya, rupanya Al-Qassam telah melakukan serangan terhadap target yang sama. Sayap militan Hamas itu mengaku bertanggung jawab atas upaya menjebak unit teknik Israel ke dalam terowongan perangkap. Saat pasukan Zionis mencapai pintu masuk terowongan, bom pun diledakkan. Alhasil sejumlah tentara Israel menjadi korban. Segerombolan pasukan pertahanan Israel IDF terlibat bentrok langsung dengan pejuang Palestina. Adapun rekaman penyergapan itu tampak dibagikan sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam pada Rabu 23 April 2025. Disebutkan kala itu pasukan Zionis terlibat bentrok sengit di sebuah rumah yang ada di jalur Gaza. Segerombolan tentara Israel tampak terseok-seok saat menghadapi serangan langsung dari Al-Qassam. Bahkan terlihat pula saat seorang prajurit IDF berlari hingga terjatuh dari tangga. Ia terjatuh seusai terkena tembakan dari pejuang Palestina itu. Tentara Israel tersebut juga berteriak ketakutan dan kelimpungan menghadapi serangan Al-Qassam yang bertubi-tubi. Momen sengit itu diketahui terekam dalam kamera badan yang dikenakan oleh prajurit IDF. Angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudalnya menyasar wilayah Israel. Para pemukim yang panik langsung berlari mencari tempat perlindungan. Serangan dari Yaman ini terjadi pada Rabu 23 April 2025 pagi. Dikutip dari Al-Mayadin, tentara Israel mengumumkan jika pihaknya berupaya mencegat rudal tersebut. Pengumuman ini muncul setelah sirine serangan udara berbunyi di wilayah utara Palestina yang diduduki. Jutaan pemukim langsung bergegas ke tempat perlindungan setelah adanya peringatan tersebut. Sementara media Israel melaporkan bahwa pemukim utara mendengar 20 ledakan di daerah tersebut. Rudal tersebut kemungkinan menargetkan pangkalan udara Ramat David, selatan Haifa. Sebelumnya, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree memberikan peringatan kepada Israel.
Mereka juga telah meluncurkan 2 operasi militer terhadap target pendudukan vital Israel di Ashkelon yang diduduki. Operasi militer lainnya juga menargetkan daerah al-Rashrash yang diduduki. Serang dilakukan menggunakan 2 pesawat tanpa awak Java dan Samad 1. Sebuah insiden kebocoran data berskala besar mengguncang Angkatan Udara Israel. Seorang pilot dilaporkan mengunggah rencana serangan Israel terhadap Iran ke layanan cloud sipil yang dapat diakses publik. Pilot tersebut menuliskan rencana berupa kesiapan tempur Angkatan Udara Israel. Menurut laporan Haaretz pada Selasa 22 April 2025, kebocoran data itu berasal dari salah satu skuadron Angkatan Udara. Insiden itu melibatkan unggahan sejumlah dokumen sensitif melalui Klik Portal. Portal ini sejatinya dirancang hanya untuk menyimpan informasi non-rahasia. Namun investigasi menemukan bahwa file yang diunggah mengandung informasi sensitif yang seharusnya tak ada di sistem tersebut. Salah satunya adalah senjata rahasia dan protokol respons terhadap serangan rudal musuh. Selain itu, data tersebut memuat laporan internal serta pengarahan tentang kesiapan operasional. Militer Israel dilaporkan telah menyebarkan foto palsu yang diklaim sebagai sebuah terowongan Hamas. Kebohongan itu bahkan dibongkar oleh Yoav Gallant, mantan Menteri Pertahanan Israel. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Gallant mengaku bahwa foto yang beredar itu diklaim militer Israel IDF berada di koridor Philadelphia. Namun Gallant menegaskan pernyataan IDF itu sangat menyesatkan. Dikutip dari Tribun News Rabu 23 April 2025, terowongan yang diklaim IDF itu disebut Gallant tak pernah ada. Gallant menjelaskan IDF sejatinya hanya menemukan parit dangkal dengan kedalaman hanya sekira 1 meter. Mantan Menteri Pertahanan Israel itu mengatakan, foto tersebut digunakan untuk mendukung klaim IDF tentang keberadaan terowongan Hamas di koridor tersebut. Diketahui foto terowongan itu pertama kali disebarkan pada bulan Agustus 2024 oleh media Israel. IDF mengklaim terowongan Hamas itu besar dan bertingkat. Warga Palestina dikabarkan menerima pesan misterius yang berisi tawaran untuk keluar dari jalur Gaza. Pesan-pesan itu diduga dikirimkan oleh Israel. Dalam pesannya, warga Palestina ditawari bantuan agar bisa keluar dari wilayah yang terkepung. Dikutip dari Tribun News Rabu 23 April 2025, Hamas menyebut pesan-pesan misterius itu sebagai kampanye psikologis yang menarget warga Gaza. Dilaporkan pesan itu meminta warga yang berada di kamp pengungsian Al-Nusairat agar menggelar rapat di koridor Netzarim. Para penerima pesan itu juga diminta untuk menghubungi sosok yang disebut Kapten Jalal. Seorang warga Gaza mengatakan keluarganya mendapat pesan yang menawarkan bantuan untuk pindah ke Perancis. Sosok misterius itu menyebut pemindahan atau migrasi tersebut sebagai program pemerintah Prancis. Program itu disebut bertujuan untuk membantu para ilmuwan dan seniman pergi dari zona konflik. Evakuasi itu dikadang akan dilakukan minggu ini dengan pengawasan pemerintah Prancis. Pasukan keamanan Suriah dikabarkan menahan 2 pejabat tinggi Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ. Kedua pejabat itu ditangkap 5 hari lalu di Suriah. Mereka adalah Khaled, Kepala Operasi PIJ di Suriah, dan Yasser Al-Zafari, Kepala Komite Organisasi. Dikutip dari Tribun News, penangkapan itu terjadi seusai adanya laporan bahwa Amerika Serikat telah mengeluarkan persyaratan yang harus dipenuhi otoritas Suriah. Syarat itu sebagai imbalan atas keringanan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad. Dilaporkan salah satu syaratnya adalah dengan menjaga jarak dari kelompok Palestina yang didukung Iran. Penangkapan kedua pejabat PIJ itu bertepatan dengan perluasan pendudukan Israel yang berkelanjutan di Suriah Selatan. Seiring dengan itu, sayap militan PIJ Brigade Al-Quds merilis pernyataan terkait penangkapan tersebut. Pernyataan itu diumumkan pada Selasa 22 April 2025. Khaled dan Zafari diklaim ditahan tanpa penjelasan apapun.